Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Beberapa hari belakangan ramai sekali informasi perihal Israel dan Palestina, terutama situasi yang ada di jalur Gaza. Banyak yang kemudian bisa dipercaya, tapi juga tidak sedikit yang kemudian kebenarannya patut untuk diragukan karena belum ada kepastian perihal sumbernya. Tetapi di tengah-tengah banyaknya kritik ataupun kemudian ekspresi ketidaksukaan terhadap Israel, pada beberapa saat yang lalu ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel, dan ini teman-teman sumbernya langsung dari sosial medianya pemerintah Israel ya, seperti yang ada di layar. Dan mari kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia supaya kemudian kita lebih mudah untuk mengerti. Diuraikan bahwa Benyamin Netanyahu kemarin ya memberikan sebuah pernyataan, "Saudara-saudaraku warga Israel, kita sedang di ambang pencapaian yang sangat besar. Belum final, kami sedang mengerjakannya dengan tekun, dan saya berharap dengan bantuan Tuhan, semoga dalam beberapa hari ke depan, selama liburan Sukot, saya bisa menginformasikan kembalinya semua sandera." Jadi poin pentingnya teman-teman adalah upaya untuk kembalinya para sandera. Lalu kemudian dilanjutkan lagi bahwa baik yang hidup maupun yang meninggal dalam satu fase, sedangkan IDF tetap jauh di dalam strip dan di area kontrol di dalamnya. Nah teman-teman, mengenai upaya dari pihak Israel yang sampai sekarang memang terus mereka perjuangkan, itu salah satu diantaranya adalah agar para warganya yang disandra oleh pihak Hamas itu kemudian bisa dibebaskan. Dan hal ini juga disampaikan oleh Netanyahu pada beberapa waktu lalu ketika menghadiri sidang PBB, yang mana di podium yang sama juga Pak Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap politik Indonesia perihal yang terjadi antara Israel dan Palestina, terutama dengan Hamas. Lalu kemudian lebih lanjut lagi diuraikan bahwa pada awal perang, seorang pejabat lembaga keamanan yang sangat senior mengatakan meragukan apakah kita dapat membawa kembali bahkan satu sandera yang masih hidup. Sepanjang perang, ada juga yang mengklaim tanpa henti bahwa kami tidak dapat menerima semua sandera tanpa penarikan penuh dan penuh dari jalur. Saya berpikir secara berbeda dan saya bertindak secara berbeda. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Netanyahu dalam uraian ini, berkat keputusan yang telah ditentukan yang saya pimpin bersama pemerintah dan berkat keberanian pejuang kita yang menekan Hamas, sejauh ini kita telah mengembalikan 207 sandera kita. Jadi itu angka yang sangat tinggi teman-teman, berarti banyak banget yang sebenarnya disandra oleh pihak Hamas ya, warga Israel ini. Lalu kemudian, tapi aku tidak pernah menyerah pada sandera yang tersisa, karena jumlahnya itu sekitar 48 teman-teman ya. Saya tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuan lain dari perang. Seperti yang saya katakan kepada para sandera ketika saya berbicara langsung dari podium PBB, kami tidak melupakanmu, bahkan tidak sesaat pun. Sepanjang perang, istri saya dan saya telah bertemu dengan keluarga para sandera. Kami melihat rasa sakit mereka, kami mendengar penderitaan mereka, dan kami membagikan doa mereka agar mereka segera memeluk orang yang mereka cintai. Dan keluarga dari para sandera yang meninggal akan sangat membawa orang yang mereka cintai, orang yang kami cintai, untuk pemakaman Yahudi. Lebih lanjut lagi diuraikan bahwa untuk membawa kembali 48 sandera kami yang tersisa, jadi jumlahnya sisa 48 teman-teman ya. Beberapa minggu yang lalu saya memerintahkan IDF untuk memasuki benteng Hamas yang paling penting di kota Gaza. Secara bersamaan, saya mengkoordinasikan langkah diplomatis dengan Presiden Trump dan timnya yang langsung membalik naskah alih-alih Israel diisolasi, Hamas diisolasi. Nah ini teman-teman, karena beberapa waktu yang lalu kan ada narasi yang berkembang ya di ruang publik perihal katanya Israel itu sekarang sudah terisolasi ya. Jadi mereka itu ditutup katanya ya dari berbagai aspek. Tapi ternyata justru yang terjadi adalah Hamas lah yang diisolasi, dan juga ada pembahasan kemarin itu saya lihat ya mengenai Hamas ini sebenarnya sedang berada pada posisi benteng terakhir mereka katanya ya, di Gaza itu Bapak Ibu. Lalu kemudian sebagai akibat dari tekanan militer yang intens yang kami terapkan dan tekanan diplomatis, Hamas ditekan untuk menyetujui rencana yang kami sampaikan. Nah teman-teman, ini kemudian menjadi menarik ya. Memang di sini banyak banget komentar ya, dan itu memunculkan beragam reaksi teman-teman. Ada yang setuju tapi juga ada yang tidak setuju. Namun apapun itu sebenarnya mengenai setuju tidak setuju itu hal yang sangat lumrah sekali. Bila sebuah statement, bila sebuah pernyataan dari siapapun itu, termasuk public figure, termasuk tokoh politik, termasuk ya seperti Netanyahu ini, pasti akan memunculkan beragam reaksi setuju dan tidak setuju. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa komitmen yang tidak berubah yang selalu digaungkan, disuarakan oleh pihak Israel untuk mereka mendapatkan kembali warga negaranya. Wah, ini sebenarnya satu upaya yang luar biasa kawan-kawan ya. Dan itu juga sebabnya beberapa hari belakangan itu saya sempat sampaikan di sesi sebelumnya
Bila hari ini ada pihak-pihak yang melontarkan, mengarahkan kritik kepada Israel dengan berbagai macam dalil, dan salah satu yang kemudian paling sering disuarakan itu adalah ini berdasar pada kepedulian terhadap kemanusiaan. Yang menjadi heran adalah ketika mereka bicara perihal ini demi kemanusiaan dan segala macamnya, tapi tidak pernah ada suara yang kemudian juga menyampaikan kepada Hamas bahwa demi kemanusiaan pula untuk terwujudnya perdamaian, maka Hamas juga perlu untuk membebaskan para sandera yang merupakan warga Israel. Demikian pula sebaliknya dengan pihak Israel. Tapi yang selama ini kan yang dikritik itu lagi-lagi adalah Israel terus. Nah, makanya kemudian ketika ada orang-orang yang bersuara yang membahas perihal Israel Palestina ini, memang pada akhirnya ini memposisikan saya secara pribadi, teman-teman ya, untuk berada pada posisi yang sangat selektif sekali melihat ini siapa yang bicara. Apakah orang yang tidak berpihak ataukah orang yang memang sudah berpihak? Sebab kalau ada orang yang kemudian mengomentari perihal yang terjadi antara Israel Palestina dengan Hamas ini, sedangkan posisinya sudah berpihak, itu pasti akan narasinya berbeda. Ya, tidak sama ketika ada orang yang memang berada pada posisi tengah dan kemudian mengomentari yang terjadi di sana. Nah, di Indonesia salah satu orang yang saya pikir berada pada posisi tengah itu, kemarin ini saya lihat Pak Prabowo dalam pidatonya ketika menyampaikan bahwa jikalau Israel mengakui Palestina, demikian pula Indonesia akan mengakui Israel. Nah, saya pikir ini satu posisi yang sebenarnya tepat ya. Tepat sekali Bapak Ibu sekalian. Dan itu kan menunjukkan kita bahwa sebagai negara yang non-blok ya, jadi tidak berpihak kepada siapapun, melihat secara objektif apa yang terjadi. Dan pidato Pak Prabowo yang menyoroti perihal solusi dua negara itu ataupun win-win solution ini, saya pikir itu ide yang paling cemerlang yang perlu dipertimbangkan oleh pihak manapun, termasuk Israel dan juga Palestina ataupun Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Presiden Donald Trump, supaya memang situasinya di sana kembali kondusif. Tapi memang ini tidak sesederhana ya yang kita lihat di permukaan, teman-teman. Saya menduga pasti ada hal-hal yang kemudian tidak diungkap ke ruang publik ya, perihal situasi asli di sana itu bagaimana. Ya, meskipun ada ya yang kemudian sudah pernah ke sana, tapi kan itu informasi-informasi yang disampaikan kan pasti kalau sudah berpihak udah berbeda ceritanya, teman-teman ya. Seperti siapa itu ya, Muhammad Hussein Gaza kan, dan beberapa teman-temannya yang memang posisinya mereka itu adalah berpihaknya kepada Palestina. Nah, ini yang kemudian kan kalau mereka menyampaikan sesuatu pasti akan mengikuti narasi ya yang seperti yang mereka harapkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, semoga di masa mendatang memang kita bisa mendapatkan akses informasi yang lebih jelas ya perihal yang terjadi di sana, karena memang ini tidak gampang, teman-teman ya. Ini tidak mudah ya yang terjadi di sana itu. Ya, saya sampai hari ini, teman-teman, yang saya paling pedulikan sebenarnya adalah masyarakat dan warga biasa yang pada dasarnya mereka tuh nggak mau terlibat atas situasi ini, mereka tuh nggak mau peristiwa ini terjadi.